Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jatim, kembali berjumpa dengan saya Yanti Gunawan dalam Info Jatim edisi 24 Oktober 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, susur sungai bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, peringatan Hari Santri tahun 2025, Gubernur Jawa Timur hadiri Lirboyo bersolawat. Pemprov Jawa Timur hadirkan tim layanan kesehatan terpadu di Pulau Kangean. Dari Studio Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, inilah Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info lingkungan. Sobat Jatim, dalam rangka hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengajak masyarakat untuk mengubah cara pandang terhadap sungai melalui aksi Susur Sungai Surabaya dan World Clean Up Day 2025. Kegiatan yang dimulai dari Pos Waru Gunung hingga Perum Jasa Tirta 1 ini diisi dengan pelepasan 15.000 benih ikan bader, penanaman tanaman hidroponik, serta pembagian drop box sampah di tiap pos. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah menegaskan bahwa menjaga sungai adalah investasi masa depan. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Guna memperkuat komitmen terhadap pelestarian lingkungan dan mempererat hubungan dengan masyarakat, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melaksanakan susur sungai Kali Surabaya pada hari Minggu 19 Oktober 2025. Gubernur Khofifah juga membagikan secara simbolis sejumlah bantuan dan fasilitas lingkungan, antara lain 50 paket sembako untuk warga sekitar, 5 drop box sampah sebagai dukungan pengelolaan limbah, dan 185 bibit pohon untuk penghijauan kawasan. Gubernur Khofifah juga menyampaikan pesan penting kepada masyarakat agar terus menjaga kebersihan lingkungan dan kualitas air sungai demi keberlangsungan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan. Kegiatan susur sungai ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah dan warga dalam menjaga bumi pertiwi. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke info agama, Sobat Jatim. Suasana penuh kekhidmatan berlangsung di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Ribuan santri dan masyarakat mengikuti gelaran Lirboyo bersolawat dalam rangka mensyukuri Hari Santri Nasional tahun 2025. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir bersama para ulama dan tokoh pesantren. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan, pesantren merupakan sokong guru pendidikan di Indonesia yang harus terus dijaga sebagai benteng moral dan peradaban bangsa. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ribuan santri dan masyarakat dari berbagai daerah memadati lapangan barat Aula Al-Muktamar Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri pada hari Senin 20 Oktober 2025. Kegiatan Lirboyo bersolawat bertajuk mensyukuri Hari Santri Nasional 2025 berlangsung hikmat, menjadi wujud kecintaan kepada Rasulullah SAW sekaligus ungkapan syukur atas kontribusi pesantren dalam perjalanan bangsa. Majelis solawat dipimpin langsung oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Segaf yang melantunkan solawat dengan suara merdu dan menggugah hati. Para santri, alumni, dan jamaah turut bersolawat, menciptakan suasana religius yang hangat dan penuh spiritualitas. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa pesantren merupakan soko guru pendidikan di Indonesia. Jauh sebelum sistem pendidikan formal hadir, pesantren telah membentuk karakter dan menanamkan kecintaan terhadap tanah air. Sementara itu, Kiai Haji Abdullah Kafabihi Mahrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo menekankan pentingnya akhlak dan ketakwaan sebagai modal utama seorang santri. Dari Kota Kediri, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, pemerintah pusat menggelar akad massal kredit usaha rakyat atau KUR bagi 800.000 debitur secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Dan Jawa Timur menjadi pusat kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Melalui kegiatan ini, pemerintah berupaya memperluas akses pembiayaan produktif dan mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor UMKM. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akad massal KUR bukan sekedar penyaluran modal, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang mampu membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor.
terutama di Jawa Timur, yang dikenal sebagai salah satu pusat UMKM terbesar di Indonesia. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemerintah pusat menggelar akad massal kredit usaha rakyat KUR bagi 800.000 debitur secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia. Jawa Timur menjadi pusat kegiatan nasional yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, didampingi Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Kegiatan bertajuk Akad Massal KUR 800.000 debitur, penciptaan lapangan pekerjaan, dan peluncuran kredit program perumahan atau KPP juga diikuti secara daring oleh pemerintah daerah dan pelaku usaha dari seluruh Indonesia. Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan produktif dan mempercepat pemulihan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. Gubernur Khofifah menegaskan bahwa akad massal KUR bukan sekedar penyaluran modal, melainkan penggerak ekonomi rakyat yang mampu membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Senada dengan hal itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyampaikan bahwa peningkatan penyaluran KUR mencerminkan pergeseran pola pembiayaan masyarakat dari konsumtif ke produktif. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Mukhtarudin turut menyoroti pentingnya akses pembiayaan bagi calon pekerja migran melalui program KUR Penempatan Pekerja Migran Indonesia. Sementara itu, Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa hingga 17 Oktober 2025, realisasi penyaluran KUR telah mencapai 217,20 triliun rupiah atau 76,86% dari target tahun ini. Jumlah tersebut mencakup 3.069 debitur dengan tingkat kredit bermasalah atau NPL yang sangat terjaga di antara 2,28%. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kembali ke info agama. Apel peringatan Hari Santri Nasional 2025 pada 22 Oktober 2025 berlangsung khidmat dan meriah di Pondok Pesantren Putri An-Nur II Malang. Dengan mengusung tema nasional, Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia. Apel peringatan Hari Santri ini dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun peradaban dunia, serta mengajak santri untuk terus menjunjung tinggi nilai toleransi dan kebaikan sesuai ajaran pesantren. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Ribuan santri dari pondok pesantren mengikuti apel peringatan Hari Santri Provinsi Jawa Timur tahun 2025 yang digelar di Pondok Pesantren Putri An-Nur II Al-Murtado, Kabupaten Malang, Rabu 22 Oktober 2025. Apel berlangsung dengan khidmat dan dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan peran strategis santri dalam menjaga keutuhan bangsa dan membangun peradaban dunia, yang mengutip filosofi Jawa, mikul dur, mendem jeruk, sebagai semangat yang sejalan dengan nilai-nilai pesantren, yaitu menjunjung tinggi kebaikan dan memendam keburukan. Apel Hari Santri 2025 mengusung tema nasional, Mengawal Indonesia Merdeka Menuju Peradaban Dunia, yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Tema ini mencerminkan komitmen santri dalam menjaga kemerdekaan serta berkontribusi pada pembangunan bangsa yang berdaya saing global. Turut hadir dalam kegiatan ini Pangdam 5 Brawijaya, Kapolda Jawa Timur, para pengasuh pondok pesantren, serta pimpinan organisasi perangkat daerah OPD Pemprov Jatim. Kegiatan berlangsung meriah dengan partisipasi 12 SST Santriwati Ponpes An-Nur II sebagai pasukan upacara, paduan suara para Gita Al-Munjid, Khoir Jombang, serta penampilan Marching Band Al-Amin, Prenduan Sumeneb, juara umum nasional GMBC 2025 di Gontor. Pada kesempatan yang sama, Gubernur Khofifah juga memberikan penghargaan kepada penerima beasiswa dokter tercepat, pemenang Lomba Santripreneur 2025. Apel Hari Santri 2025 di Malang menjadi momentum reflektif bagi seluruh santri di Jawa Timur untuk terus meneguhkan semangat kebangsaan, menjaga nilai-nilai keislaman, dan berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang damai dan berkemajuan. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, suasana penuh haru dan keberkahan menyelimuti halaman Gedung Negara Gerahadi Surabaya pada Selasa malam 22 Oktober 2025.
puluhan ribu masyarakat Jawa Timur mengikuti sholawat dan tablik akbar bersama Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak memperingati hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, sekaligus peringatan Hari Santri Nasional 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah menegaskan, peringatan hari jadi ke-80 bukan sekedar seremoni, melainkan ungkapan syukur atas kemajuan pembangunan serta ikhtiar spiritual untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan ribu masyarakat dari berbagai daerah di Jawa Timur larut dalam lantunan sholawat bersama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak, dan Dai Muda Karismatik Gus Idam pada gelaran sholawat dan tablik akbar yang digelar dalam rangka mensyukuri hari jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur, sekaligus memperingati Hari Santri Nasional 2025 di halaman Gedung Negara Gerah di Surabaya pada Selasa malam 22 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Khofifah mengajak masyarakat Jawa Timur menjadikan malam penuh berkah ini sebagai momentum memperkuat spiritualitas dan kebersamaan, serta lantunan sholawat akan menjadi wasilah keselamatan, kemakmuran, dan kedamaian bagi Jawa Timur. Khofifah menegaskan, peringatan hari jadi ke-80 bukan sekedar seremoni, melainkan ungkapan syukur atas kemajuan pembangunan serta ikhtiar spiritual untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Gubernur Khofifah juga menekankan filosofi Jatim Tangguh Terus Bertumbuh yang menjadi semangat hari jadi ke-80, selaras dengan nilai Jatim Bisa, berdaya, inklusif, sinergis, adaptif, sebagai panduan kerja dalam pelayanan masyarakat, serta melangkah bersama tangguhnya wiji, tumuwuh mulyo, bersatu dalam ketangguhan, bertumbuh menuju kemuliaan. Sementara itu, Gus Idam mengatakan Hari Santri adalah momentum mengenang perjuangan para ulama dan santri yang bukan hanya pilar agama, tetapi juga pilar bangsa. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Dan Sobat Jatim, informasi terakhir, sebanyak 62 anggota tim pelayanan kesehatan Yankes bergerak Pemprov Jawa Timur tiba di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb. Kehadiran tim Yankes ini untuk memberikan pelayanan kesehatan terpadu bagi masyarakat kepulauan yang sulit mengakses layanan medis. Tim yang terdiri dari dokter spesialis, perawat, dan tenaga medis lainnya melaksanakan pemeriksaan beragam, khusus yakni mulai mata, gigi, THT, hingga stunting. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Erwin Astatriono, menegaskan bahwa program Yankes bergerak merupakan bukti komitmen Pemprov Jawa Timur untuk hadir hingga daerah terpencil. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Layanan kesehatan bergerak tahap 3 di Pulau Kangean, Kabupaten Sumeneb resmi tuntas pada 21 Oktober 2025. Selama 5 hari, Pemprov Jatim menghadirkan layanan kesehatan langsung bagi masyarakat kepulauan sebagai wujud pemerataan layanan hingga daerah terpencil. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Prof. Erwin Astatriono, mengapresiasi seluruh tim. Ia menegaskan bahwa Yankes bergerak adalah program ikon Gubernur Jawa Timur yang akan terus dikawal hingga 2030. Sebanyak 1.139 warga menerima manfaat layanan ini yang melibatkan 62 tenaga kesehatan dan pendukung dari berbagai instansi. Pelayanan digelar di Puskesmas Arjasa, Puskesmas Kangayan, RSUD Abuya, serta Kapal Ganda Nusantara 1. Layanan spesialistik diberikan kepada 483 pasien, mencakup kasus mata, THT, paru, bedah mulut, hingga bedah plastik. Layanan kesehatan tradisional menjangkau 84 warga, serta pembinaan program kesehatan masyarakat untuk 572 peserta. Program ini sangat membawa harapan bagi warga. Koordinator program, Wahyuti Eri Prastiwi, menegaskan perlunya sinergi berkelanjutan antar pihak agar derajat kesehatan masyarakat kepulauan terus meningkat. Dari Kabupaten Sumeneb, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Yanti Gunawan undur diri dari hadapan Anda. Jawa Timur, gerbang baru Nusantara. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.